Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu, dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik, selamat datang dalam ibadah online hari ini. Kakak berharap adik-adik tetap semangat ya. Jangan sedih, jangan bosan di rumah. Karena hari ini Kak Gina dan akan menemani adik-adik semuanya. Yuk, kita akan memulai. Nah, kakak pengen adik-adik untuk tidak jalan-jalan lagi ya. Yuk kita juga bangkit berdiri. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Pinter. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan pada hari ini. Kita tepuk tangan ya. Bagaimana aku harus mengatakan perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakan perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan
Siapa yang di sini yang mengasihi teman-temannya? Ayo angkat tangannya. Siapa di sini yang mengasihi semua orang? Angkat tangannya. Nah, kita harus mengasihi semua orang karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum mulai ibadah ini. Dan sebelum berdoa kita akan menyanyikan sebuah lagu ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak Tuhan kami tinggikan pada hari ini. Biarlah anak-anak-Mu boleh tetap bersyukur karena Engkau Allah yang baik Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita akan katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih buat hari ini Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah yang baik Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap kami Tuhan. Kau selalu memelihara kehidupan kami, Kau selalu menjagai kami hingga pada hari ini kami boleh ada, kami boleh bisa untuk mengikuti ibadah online hari ini Bapak. Dan juga Tuhan, sebentar juga kami akan memuji, memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau pimpin ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memuji, bergembira, bersukacita di dalam Engkau pada hari ini Bapak. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gimana adik-adik? Bersukacita kan pada hari ini? Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian kasih.
Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita percaya semua adik-adik mengasihi semua orang ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. Amin. Jadi kita harus bisa mengasihi dan kita juga harus bisa memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita ya adik-adik. Nah sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita angkat sebuah pujian ya. Lipat tangan, tutup mata ya. Ajar kami Tuhan, kami memberikan yang lebih seperti kasih Engkau yang mau memaafkan orang-orang yang pernah salah kepada kami, dan kami juga mau mengampuni mereka.
mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkati kami agar kami dapat mengerti apa yang difirmankan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik duduk ya. Duduk diam. Dan jangan kemana-mana dan jangan makan. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi semua. Ketemu lagi sama kakak Kezia dan sekarang tiba saatnya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Gimana? Udah siap belum mendengarkan firman Tuhan hari ini? Udah siapin juga belum Alkitabnya? Siapin dulu ya Alkitabnya, catatannya, alat tulisnya agar adik-adik bisa sambil nyatet, dan kalau ada yang mau ditanyakan juga bisa langsung ditulis biar adik-adik gak lupa. Oke, kalau semuanya sudah siap, telinga adik-adik sudah terbuka dan adik-adik sudah duduk diam siap mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mulai firman Tuhan hari ini. Jadi firman Tuhan hari ini yang akan kita bahas adalah suatu hal yang mungkin sudah sering adik-adik dengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang kasih. Mungkin dalam kehidupan sehari adik-adik sering dengar kalimat, aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku mengasihimu. Adik-adik mungkin dengarnya di film atau di lagu, atau mungkin adik-adik mendengarkannya secara langsung. Nah, tetapi di kesempatan kali ini Tuhan ingin adik-adik mendengarkan tentang kasih yang diajarkan dari Alkitab. Apa sih kasih? Apa itu definisi kasih menurut firman Tuhan, menurut apa yang ingin Tuhan ajarkan ke kita? Yuk kita langsung saja, kita buka Alkitab kita. Kita buka di 1 Korintus 13. Sudah ketemu? Coba kalau sudah ketemu, adik-adik sebutkan apa judul perikop 1 Korintus 13. Betul, kasih. Judul perikopnya saja sudah kasih. Jadi di 1 Korintus 13 dari ayat yang pertama sampai yang ke-13 itu membahas tentang kasih. Tuhan menjelaskan kepada kita tentang kasih. Nah, sekarang kita lihat yuk, apa sih definisi kasih sesuai yang Tuhan ajarkan dalam Alkitab? Kita baca di ayatnya yang keempat sampai ke-7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Yang pertama, kasih itu sabar. Jadi kalau adik-adik mengasihi papa mama, mengasihi saudara-saudara adik-adik, artinya adik-adik tidak boleh lagi marah-marah, ngambek-ngambek ke mereka, karena di sini dikatakan kasih itu sabar. Jadi kalau ada masalah, adik-adik tidak menyelesaikannya dengan ribut, ngajak berantem, enggak, tetapi adik-adik menyelesaikannya dengan sabar, dengan penuh kasih. Lalu dilanjutkan, kasih itu murah hati, artinya mau berbagi tanpa meminta imbalan atau tanpa pamrih. Ia tidak cemburu. Siapa di sini yang suka cemburuan? Siapa di sini yang suka iri-irian? Ngelihat, kok mama lebih sayang sama kakak sih? Papa kok lebih sayang sama adik? Nah, itu artinya adik-adik belum 100% mengasihi papa mama. Karena di sini dikatakan ia tidak cemburu. Kasih itu tulus, adik-adik. Dilanjutkan, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi kalau adik-adik ada sahabat yang adik-adik sangat kasihi, artinya adik-adik harus memperlakukannya dengan sopan, memperlakukannya dengan sopan santun sesuai yang Tuhan ajarkan.
dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan orang lain, mempedulikan orang lain. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya kita harus mengampuni. Itu juga bagian dari kasih adik-adik. Kita lanjutkan ayat ke-6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ayat ke-7. Ia menutupi segala sesuatu. Artinya apabila adik-adik mengasihi seseorang, adik-adik tidak boleh mengumbar atau membicarakan tentang keburukan, tentang masalah, tentang hal-hal negatif tentang seseorang. Karena di sini dikatakan ia menutupi segala sesuatu. Kita tidak menyebarluaskan hal buruk dari seseorang. Lalu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Artinya kasih itu tidak mudah curiga. Kita mudah percaya kepada orang. Kita mau percaya kepada orang itu. Kita mau berharap kepada orang itu karena kita tidak curiga. Dan yang terakhir, sabar menanggung segala sesuatu. Wah, ternyata banyak sekali ya adik-adik definisi kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dari ayat 4-7 ini terlihat bahwa kasih itu tidak hanya sebatas di perkataan saja, tidak hanya sebatas berkata aku mengasihimu, tidak hanya sebatas itu, tetapi Tuhan ajarkan di sini kasih itu harus diwujudkan dengan sikap kita, tingkah laku kita kepada orang tersebut. Nah, itulah definisi kasih menurut Alkitab yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Nah, sekarang adik-adik, kira-kira kenapa sih Tuhan menjelaskan secara detail tadi kasih itu seperti apa? Kira-kira kenapa sih? Tuhan ingin mengajarkan tentang kasih kepada kita karena kasih merupakan salah satu sifat dari Allah kita. Bahkan nih adik-adik, Allah itu sendiri adalah kasih. Hal itu tertulis loh dalam Alkitab. Coba yuk kita baca. Adik-adik buka di 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8. Udah ketemu? Yuk, kita baca bareng-bareng. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi, kalau kita hidup tidak mengasihi, artinya kita tidak mengenal Allah. Dikatakan itu kenapa? Karena Allah adalah kasih. Allah itu sendiri adalah kasih adik-adik. Jadi betapa besarnya kasih itu dalam pribadi Allah. Allah itu sangat mengasihi kita. Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Coba sekarang adik-adik renungkan sejenak. Ingat-ingat sejenak. Apa coba bentuk kasih yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik selama adik-adik hidup? Wah, banyak banget ya, kayaknya adik-adik tidak pernah berhenti. Bahkan nih, sekarang saat adik-adik sedang ibadah online saat ini, itu juga merupakan bentuk kasih dari Tuhan loh adik-adik. Adik-adik masih bisa bangun, masih bisa bernafas, masih bisa duduk mendengarkan firman Tuhan kali ini walaupun secara online. Itu semua berkat kemurahan kasih Tuhan kepada kita. Dan adik-adik sadar gak apa sih bentuk kasih yang terbesar yang sudah Tuhan berikan kepada semua manusia? Ada yang bisa tahu? Jawabannya ada di Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Apa coba? Apa bentuk kasih Tuhan yang terbesar dalam hidup kita? Kita baca Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itulah bentuk kasih Tuhan yang terbesar, yang terdahsyat dalam hidup kita, yaitu pengampunan dari Tuhan, yaitu Allah Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan setiap kita. Jadi Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, melainkan karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Bahkan sebelum manusia menyadari dosa-dosanya, Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita di kayu salib. Kasih tersebutlah yang menggerakkan hati Allah untuk menyelamatkan manusia dan membawa manusia untuk tinggal bersama dengan Allah. Dan alasan lain kenapa Allah ingin mengajarkan tentang kasih kepada kita, selain kasih merupakan sifat dari Allah kita, kasih adalah salah satu unsur dari buah roh. Buah roh ada berapa unsur? 9. Dan kasih adalah unsur yang pertama, yang disebutkan pertama. Jadi Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa kasih itu adalah unsur buah roh. Kalau kita sudah yakin hidup dituntun oleh Roh Kudus, kita ingin hidup sesuai dengan apa yang Roh Kudus arahkan dalam hidup kita, artinya hidup kita harus memancarkan unsur kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kalau adik-adik sudah tahu apa itu definisi kasih, mengapa Tuhan mengajarkan begitu detail tentang kasih kepada kita. Nah, sekarang tiba saatnya adik-adik untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan adik-adik bersama keluarga, dengan teman-teman, atau bahkan dengan orang yang tidak adik-adik kenal. Adik-adik harus menunjukkan kasih yang sudah Tuhan ajarkan itu. Dan ingat adik-adik, kasih yang kita terapkan dalam hidup kita bukanlah kasih yang diajarkan dari dunia. Karena kasih dunia dan kasih yang Tuhan ajarkan itu berbeda adik-adik. Kalau kasih yang dunia ajarkan itu menuntut balas. Jadi misalnya, aku mau mengasihi dia karena dia sudah baik ke aku, atau ya udah deh, aku mau ngasih barang ini ke dia karena dia sudah perhatian sama aku. Nah, bukan seperti itu kasih yang Tuhan ajarkan. Karena kasih yang Tuhan ajarkan itu tidak menuntut balas, tidak harus ada syaratnya terlebih dahulu. Kasih yang Tuhan ajarkan itu tulus, benar-benar tulus, tanpa meminta imbalan apapun. Jadi, terapkanlah kasih yang Tuhan ajarkan ya adik-adik, bukan yang dunia ajarkan. Oke adik-adik, mulai saat ini kakak yakin banget adik-adik bisa melakukan kasih yang Tuhan ajarkan. Adik-adik minta pertolongan Roh Kudus agar adik-adik bisa memancarkan salah satu unsur buah roh ini, yaitu kasih. Kasih yang sabar, murah hati, tidak mendendam, dan lain sebagainya yang tadi sudah kita baca. Oke adik-adik, yuk sekarang kita hafalkan, kita baca sama-sama ayat hafalan hari ini yang diambil dari 1 Korintus 13 tadi. 1 Korintus 13 ayat hafalan kita diambil dari ayatnya yang terakhir, yaitu ayat ke-13. 1 Korintus 13 ayat 13, kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oke adik-adik, jangan lupa dihafalin ya ayat hafalannya.
Yuk, sekarang sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas ajaran firman Tuhan hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami begitu jelas tentang kasih. Bagaimana seharusnya kami mengasihi sesama kami dan keluarga kami, bahkan orang-orang lain yang tidak kami kenal. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami sudah tahu apa itu kasih dan kami ingin melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Itu merupakan bentuk kasih terbesar yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan kami juga ingin memancarkan salah satu unsur dari buah roh ini, terutama yaitu kasih. Kami ingin hidup mengasihi sesuai dengan yang Roh Kudus ajarkan kepada setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi bukan sesuai apa yang dunia ajarkan, yang menuntut balas, yang bersyarat, tetapi kami ingin mengasihi yang Engkau ajarkan kepada kami ya Tuhan, kasih yang benar-benar tulus tanpa meminta imbalan. Terima kasih Bapa. Kami ingin mulai hari ini menjadi anak-anak yang penuh dengan kasih seperti Engkau yang telah mengasihi kami karena kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Adik-adik yang mau memberikan persembahan kolekte dapat mentransferkannya ke nomor rekening berikut. Yuk adik-adik, ajak teman atau saudara kalian untuk beribadah bersama dengan cara membagikan link video ini. Itu juga salah satu cara kalian mengabarkan berita firman Tuhan loh. Amin. Selamat pagi adik-adik. Happy Sunday adik-adik. Dadah.